kita saling menyadarkan. Kalau bilang gini, ya mungkin tadi mah bilang cuma mau campground, terus gue juga bilang yang di rumah gua ada privat trip, sampai bohong kayak gitu kan. Karena pantes aja, untungnya gue bohong ke orang yang di rumah. Kalau gue nggak bohong, dia pasti ngikut. Yang celaka bukan gue doang nantinya. Gua nggak mau sampai bini gue kenapa-napa. Gue masih ada untungnya gue bohong, jadi dia nggak ikut. Pas gitu gue nangis, temen gue nangis, kita semua nangis. Di situ datang nggak tahu yang gue dengar, tapi yang gue lihat ya, gue dengar itu kakek-kakek. Tapi dua orang itu temen gue sama bininya tuh yang lihat sama denger nenek-nenek beda. Oh, Gue bilang gini, itu aki-aki, mak coy, aki-aki. Udahlah bodoh. Seneng gue bang. Gue lari, bah tolong bah. Tapi temen, mak tolong mak. Kata gue bilang, satu orang yang ngomong. Belakang dulu. Gue minta tolong bah, punten nyankan ditulungan. Nah nyasar cu, mohon bah. Lu hanyir di gubuk. Dalam artian yang bawa hanyir, dia bawa amis dibawa. Gua kan sempat ngelamun dulu, bawa amis. Oh, gua langsung bininya temen. Nah, ya di situ. Terus bininya temen tuh bilang, kan gua ke belakang nih, coba kalau emang yang dilihatnya nenek-nenek apa sih responnya? Oke. Gua setelah gua minta tolong sama orang yang gua liat itu kakek-kakek, gua pindah ke belakang. Terus bininya temen minta tolong, yang lihat nenek-nenek. Gue ngobrol sama temen gue ya, sama suaminya tuh kan. Gue cuman suaminya ngeliatin bininya lagi ngobrol, takut ada apa-apa kan. Pas gue mau nyalain rokok, bininya dibawa bang. Dibawa? Belum berdiri lagi. Sama itu kakek-kakek? Berdiri lagi. Bukan kakek-kakek bang, Nenek-nenek. Maksudnya gimana nih? yang kita lihat bukan nenek sama kakek, yang tapa itu. Masih yang tapa ini. Astaga. Di situ kita kejar, tapi si pohon itu kayak ngebuka buat dia, tapi nutup buat kita. Kita sempat kehilangan jejak bang. Kita sempat frustasi, lakinya frustasi, gue juga udah sabar, kita juga kan nggak tahu. Gue bilang apa, jangan terlalu jauh. Didinya memang udah sampai udah, gue juga udah bingung harus gimana bang. Posisi dia lagi dibawa lari kan, nyadar sendiri kan, lihat sendiri kita tadi mau ngelewat pohon gimana, pohon malah nutup. Sampai ya kasar lah, sampai bilang frustasi, mungkin dia marah sampai bilang kata-kata kasar. Sabar mang, sabar. Bilang ini tuh bukan di rumah, bukan di jalan raya, tengah-tengah hutan mang. Gua pas lagi ngomong gitu ngejerit suara minta tolong kedenger. Yang gua denger lurus. Yang teman gua denger dia ke atas. Mang, jangan misah. Hayu ke atas katanya. Entong misah. Sampai gua marahin mang beberapa kali. Mang tong misah, oma tong misah. Ikutin ya kata gua tuh. Gua arahin kita lurus. Tapi dia pengennya ke atas. Gua ngalah. Karena gua tahu dia lagi emosi, lagi bingung. Gua ikutin lari. Mang sabar. Pas gua lagi ngikutin dia tuh, mulailah kelihatan terbit matahari itu. Baru pertama nggak ngeh bahwa sunrise tuh udah mau siang. Nggak ngeh lagi ngejar kayak gitu. Pas gitu dia berhenti. Gua kira tuh berhenti kan apa kan. Dia berhenti. Gue sampai
karena gue bawa carrier gue yang paling gede tuh, yang barang-barang mereka sebagian di gue kan. Pas gitu pas gue pegang bahunya, si teman gue bilang astagfirullahaladzim, istighfar lagi. Gue sampai jadi patung bang, gue ngelihat yang kayak gitu. Bukan bininya dia sama yang tapa. Gue gusur, gue tarik temen, ayo cepet, nggak akan benar, cepet. Gue takutnya ini halusinasi apa gimana gitu kan. Pas gue percaya ini bukan di atas, suaranya di bawah. Terus suatu mang gimana tadi? Pas gitu, yuk kejar ke bawah. Dikejar di bawah, lagi ada di pinggir sungai kecil, sumber air. Sendiri apa masih sama si petapa itu? Dia sendiri, bininya sendiri. Tapi posisi dia lagi kayak takut gimana. Berdiri sambil gini, ngelihat ke atas. Pas gue teh dia nggak sadar, kayak matung aja gini. Gue cek napas ada, denyutnya ada. Ini shock, gue bilang duduk obat masih bergerak, dudukin, kasih minum. Nggak lama langsung nangis. Pas gitu, kenapa teh nangis? Nangis jerit-jeritnya sih gimana kalau cewek bang? Iya. Gue tanya kenapa nangis kayak gini, kenapa? Dia tuh lari. Jadi si bininya tuh lari. Pas begitu mau dibawa sama yang tadi makhluk yang tapa itu, dibawa, dia lepas. Karena apa? Karena lumut licin kan. Dia kayak gak mau diam, licin, lepas. Dia lari, nemulah sumber air itu. Tapi dikejar, ternyata yang ngejar kita yang tapa itu bukan dia doang. Jadi dia tuh kayak mau dikasihin ke sejenisnya yang tapa itu. Ternyata bukan satu bang, banyak. Oh jadi banyak. Oke. Tapi di situ gue bilang, teteh bener nggak bohong, banyak sakral seueur. Teteh nah cerik, teteh kenapa nangis? Teteh inget naon teh, inget apa? Kalau teteh nggak selamat gimana? Jadi emang kita tuh udah ngebayang kita tuh udah nggak akan selamat bang. Gua pulang ke rumah tinggal nama, gua di sini mungkin nggak ada yang tahu. Bini di rumah cuman tahu gua akan terprivat trip. Nah di situ gue mulai udahlah, mati aja, gue bilang kan, udah frustasi udah di sini. Tapi ini siang, udah, tapi bukan maksudnya dalam siang tuh bukan siang, matahari kelihatan. Tapi dari tadi sunrise, gue baru tadi kan sunrise ya, ke temen tuh. Pas kita lihat babi yang lagi ngobrol, lagi rapat itu, posisi kan udah sunrise. Tapi sunrise sekarang kita udah lari beberapa jauh, sunrise-nya nggak hilang nih. Kita fix nyasar sambil ketawa gue bang. Udah kayak orang nggak waras, kita ketawa, kita nyasar gitu. Habis gitu gue jalan lagi, lanjut apa? Diam dulu. Gue capek kata teman. Pas gitu nggak lama gua cuci muka sambil nengok, kayaknya kita harus nyusurin sumber air. Dalam hati itu, tapi gimana nih, mau nggak ya anak gitu. Bismillah lah, mudah-mudahan selamat. Taunya pas gua balik badan ada 3. Apa tuh? Yang ngejar tadi, yang nyulik istrinya temen, yang tadi makhluk yang lagi tapa. Oh, jadi masih ngikut Ngejar bini, karena bininya temen dikejar karena masih bau amisnya masih kecium. Ya.
Di situ posisi terang malah makin jelas wujud sama itunya sama perbentukannya. Kita makin down bang. Makin downnya apa? Karena makin jelas mungkin ya, karena kita juga udah punya rasa takut juga, kita lari bencar. Karena mungkin bininya teman takut sama yang kita lihat di belakang, karena gue juga takut, kita nggak nyadar bahwa kita bencar. Gak lama kita langsung nyari lah. Ya mungkin teman juga nyari, gue nyari. Cuman gue sembunyi bang. Sembunyinya apa? Yang 3 itu nggak ngejar bininya teman sama teman gue. Mereka ngejarin sama gua. Mungkin mereka nggak tahu punya unsur niat atau apa, atau tahu apa, dia ngejar gua tetap terus. Sampai gua akhirnya kayak nemu pohon gede, ada lubangnya. Gua masuk ke lubang pohon itu. Sampai gua masuk, gua lihat kaki yang lagi jalan. Pas gua masuk diem takut, gua udahlah mati keluar weh, mending mati sekalian. Jangan disiksa kayak gini dulu, dipersulit kayak gini dulu. Pas gua mau keluar kan ada lubang tuh di pohon tuh. Pas mau ada kayak kaki orang lagi jalan banyak. Tapi nggak ada wujud. Pertamanya cuman kelihatan kakinya doang. Kelihatan kaki dari apa? Dari paha ke bawah. Pakai sepatu, biasa ada yang sepatu bot ya gitu. Nah, habis gitu gua kan ngintip, alhamdulillah selamat. Gua otomatis lari dari lubang pohon itu keluar. Yang ternyata yang lagi jalan itu nggak ada tubuhnya bang. Itu posisi siang, masih pagi, terang gitu, nggak ada tubuhnya. Yang gua lihat tuh pas gak ada, gua nyadar itu nggak ada tubuh, gua balik lagi ke dalam, tapi ada tangan lagi gini nutupin lubang pohon itu. Tangan yang lagi ngejar tadi. Gua lari lagi nyari tempat ini, sampai akhirnya gua tuh kayak nemu apa ya, kayak saung kecil itu, balai-balai kecil. Nah di situ gua masuk ke dalam, ada sajen. Berarti ada orang nih. Gue yakin kalau ada sajen pasti ada orang kan. Betul. Pas gitu alhamdulillah, ini pasti ada orang, kalau nggak kuncen lah minimal. Gue celengak, ternyata nggak ada orang, belum ada orang yang datang. Posisi gue lagi lapar bener. Cuman lihat gimana sih orang kalau lu misalkan abang lapar nih, nemu makan kayak buah, kayak makanan yang lainnya. Iya. Bingung mau dimakan apa enggak bang? Ya makan. Gue juga jujur nih, gue niatnya gue makan ya. Iya. Tapi gue tahu ini sajen. Takutnya gue kenapa. Posisi gue lagi kayak gini nih. Gue maksain nggak gue makan. Cuman gue diem di sini. Alhamdulillahnya tuh nggak ada apa, kayak si makhluk yang tadi ngejar itu nggak mau kayak mau masuk tapi nggak bisa. Jadi nggak mau masuk, cuman diam di situ. Tapi gue kelihatan, dia kelihat gue, dia tuh kayak maju, dak bentar lagi, maju, dak bentar lagi. Gue sembunyi gini, gue masuklah ke bawah gubuk gitu. Di situ pas gue lagi sembunyi gini, rungkup gitu. Ada lagi suara duk-duk gitu. Gue pas bangun, balai-balainya nggak ada, saungnya nggak ada, yang ada cuman makam. Jadi makam yang kita lihat waktu itu kita berdoa, gue ada di situ. Tapi bukan saung, makam. Yang makam awal Kita jalan. berdoa. Nah di situ gue langsung bikin tanda nih, gue buat nyari teman gimana nih, mikirin dulu tempat apa cara biar gue ketemu sama teman gue yang berdua itu, yang laki bini. Gue takut dia kenapa. Gue balik lagi, gue teriak, gue sebut namanya berdua, sampai karena dari makam gue ke bawah tuh udah lumayan lah ya,
karena juga posisi udah siang, gue nggak bawa apa-apa, gue bawa badan doang, lari lagi ke atas buat nyari. Gue ngedengerin suara air di mana adanya, nggak kedengeran. Gue teriak-teriak lagi, turun lagi ke bawah karena gue lihat mereka lari ke bawah, bener-bener ke bawah, ngikutin sumber air. Pas gitu ada lah kelihatan dari dia lagi pada duduk di dekat batu gede yang dekat sumber air itu. Gue samperin, alhamdulillah ketemu. Mang, ayo. Saya tahu jalannya. Tadi gue udah nyampe makam yang kita berdoa awal kita dulu mau berangkat. Oke. Tapi dia masih madep ke sana. Mang, ayo mang. Pas gue mau, mak, gak bisa ngomong langsung di situ bang. Gak ada mukanya bang. Berarti bukan mereka. Iya. Nah di situ gue langsung lari lagi kan, karena gue tahu itu bukan orang. Gue lari lagi ke atas dan gue cari lagi ke mau ini udah bingung, ke atas ke bawah. Tapi kalau menurut logika gue di sini, gue lari kan dari sumber air ke bawah, ini balik ke atas. Gue lagi ke punggungan lagi larinya. Nah yang gue lihat si teman gue tuh larinya kayak emang ke bawah, tapi ini gue kok nggak ada, gue bilang. Sampai astagfirullahaladzim, gue sampai berapa kali istighfar. Gue mikir bener-bener pakai feeling, pakai hati tuh kayak gini. Bismillah ya Allah, kalau memang ini jalannya, tolong pertemukan saya dengan teman-teman saya, kamu bilang gitu. Gue mulai ngikutin hati tuh kemana nih. Terus kayak ada yang ngomong turun. Ada bisikan gitu ya. Turun katanya. Kaget, gue langsung lari ke bawah. Pas gitu turun ke bawah, udah nyampe makam lagi. Gue bingung, temen gue belum ketemu. Sampai pada akhirnya gue turun lagi ke mau ke perkebunan, masa ninggalin temen, gue bilang. Oke lah, gue fix, gue gak akan balik, cari dulu yang lain. Apalagi itu kan temen gue, laki bini, baru nikah ya. Nah gitu, gue turun, si lakinya lagi gendong bininya. Jatuh atau apa? Kakinya nggak ada bang. Ini bukan dia lagi. Itu dia bang. Dia teman gua. Tapi bininya kakinya hilang satu. Tapi ini bener bang. Yang makanya gua bilang, bang, gua mau cerita, tapi gua nggak bisa sebutin nama lo. Itu yang bikin gua terpukul sampai sekarang bang. Jadi gue ngerasain kalau gue jadi teman gue yang cowok ngelihat bininya kayak gitu, perasaan gue sih gimana? Abang aja bang, perasaan abang kalau istri abang misalkan amit-amit ya, iya, tragedi misalkan di gunung, kaki istri abang nggak ada, hilang satu, gimana? pasti ya sedih bang. Di situ gue udah sampai gue tuh benar-benar gara-gara tadi misah. Coba kalau tadi gue gak pisah, mungkin gak akan kayak gini jadinya. Temen gue yang laki gak ngomong, gak, cuman dia nangisnya, teriak-teriak nama bininya. Posisi bininya waktu itu masih nggak sadar. Jadi ternyata pas begitu kita lari, kita pisah tuh semuanya pisah. Dia nggak sama bininya.
dia kena lagi, nggak tahu kena sama, pokoknya nggak tahu kena sama apa. Posisi dia nemuin ketemu sama bininya tuh, posisinya udah tergeletak, kakinya nggak ada satu. Dari mulai paha ke bawah tuh nggak ada. Makanya tadi gue bilang, Bang, maaf, gue bakal ceritain semuanya sama lu, tapi gue nggak bisa sebutin namanya karena mungkin mereka bakalan malu. Karena tragedi kayak gini, fisik mereka jadi cacat. Ini berarti hilang, diambil si makhluk ini atau dia kecelakaan, jatuh atau gimana sih? Gue nggak tahu. Yang gua lihat kayak bekas kayak apa ya? Gimana sih kalau daging ayam dari papa ayam dia cabut gitu? Yang gue bilang, ya gue pasti dalam sekarang juga orang temen gue masih gak mau ketemu sama siapa-siapa. Ketemu gue juga kayak takut gimana, kayak masih Stress depresi lah ya. Dia tuh baru berapa bulan nikah juga. Ya mungkin untuk usia masih sama kayak gue, sekitar paling beda 2 tahun tua dia. Dia orangnya baik, gak pernah jahil, gak pernah apa. Cuman pas begitu dia bopong bininya sambil nangis, gua kira kenapa. Kepalanya di sini, kakinya kan di sebelah kanan. Gua nggak ngelihat kakinya hilang awalnya. Yang kelihatan karena kaki kirinya doang kan. Gua bilang, lu kenapa nangis? Sambil gua rangkul. Pas gua ngerangkul gini, pas dia bilang teriak-teriak nama bininya, dia simpen. Pas gua lihat, innalillahi, kakinya nggak ada, tapi napas masih ada. Jadi kayak dari sini mulai paha, Bang, kayak gimana sih jari, kayak truk. Iya. Habis dipatahin gitu terus dicabut gitu, Bang. Kayak lu misalkan malah lagi mau makan daging, gimana sih? Di situ gua udah mulai, gua juga ikut nangis. Karena apa? Dari awal kita naik, kita mulai ketawa-ketawa biasa, bercanda. Malamnya kita dapat tragedi bareng-bareng. Kita nggak sampai lepas pegangan tangan, lepas karena mungkin ada rasa kaget kita sendiri sampai kita pisah. Kita pisah, gua alhamdulillah selamat, temen gua yang cowok selamat, bininya temen beda nasib. Tapi beruntungnya masih ditolong ya, masih tertolong nyawanya. Alhamdulillah masih ada. Cuman gue mau, ya mungkin kayak gue mau ketemu juga susah. Susahnya dia mungkin punya malu gue kayak gini. Udahlah, dia jujur, gue tahu dia depresi, stres, dua-duanya lagi depresi. Cobaan apa lagi sih? Ya udah pastilah kayak gitu. Gue sampai bilang sama temen gue yang cowok, lu depresi, lu stres, jangan sampai gila. Jangan sampai gila. Gilanya apa? Gilanya lu ninggalin bini lu karena keadaannya kayak gitu. Kalau lu sampai bener ninggalin bini lu, nyawa lu terancam punah. Urusannya sama gua, karena ini salah gua. Jangan lihat fisik, lihat ketulusan dia sama lu waktu dia normal. Gua bilang, kenapa? Teman cewek itu juga teman gua juga, Bang. Teman gua, teman main, teman nongkrong.
dulu pernah suka main di komunitas motor touring, sampai akhirnya kita pisah beberapa tahun, ketemu lagi di pendakian, udah nikah, kita nanjak bareng, akhirnya kita celaka. Ya, tragedinya bang ya. Habis gitu gue pulang dari makam itu nggak semudah yang kita bisa langsung pulang. Cobaan masih ada. Kita pulang udah lewat makam, bininya temen dibopong, gua bawa keril gua sama punya dia, barang-barang di gua dipayang di gini kan bininya. Gua pulang, gua kira udah sampai sini kita selamat, ternyata enggak. Udah lewat makam itu, kita ngelewatin batu yang tadi ngalingin kita mau naik. Masih dilewatin lagi. Dan sepertinya makhluk-makhluknya itu nggak ada puas mereka ya. Di situ mungkin gue tahu mereka tuh ngincarnya apa. Mereka yang diincar itu sebetulnya bukan bininya, bau amisnya bininya dia. Gue tahu apa yang dia incar, tapi mungkin gue nggak akan sebutin karena apa ya, nggak pantas gue sebutin di sini. Di situ gue langsung kayak udah nggak aneh ketemu batu itu bang, udah kita masih nyasar, Udah pasrah aja ya. udah gitu. Karena apa? Gue pasrah. Kita tuh baru semalam, terus ketemu hari ini juga. Udah lewat gitu, kita ambil jalur sumber air. Mau nggak mau kita harus ke sana. Bodoh amat kita mau turun di mana atau di mana juga. Kita ngikutin sumber air, nggak jauh. Kita balik lagi ke sumber air, turun ke bawah, ngikutin sumber air. Gua ngedenger suara anjing. Tapi dalam hati gua, bodohlah, ini paling masih cobaan. Teman gue masih dia mayang bininya, gue bopong dia, gue rangkul dia, udah. Ini kita kalau mau mati kita mati bersama aja di sini. Gue bilang kayak gitu kan. Pas kena, dia bilang itu suara anjing kan? Iya. Udah, nggak apa-apa. Itu masih sebagian cobaan, sebagian godaan, gue bilang. Tahu-tahu pas begitu suara anjing itu kedengeran, kelihatan anjingnya ada banyak, datang para pemburu. Di situ kayak gue tuh kayak masih takutnya ini orang bukan orang nih. Kenapa? Masih Karena trauma. guanya masih udahlah. Tadi aja yang gue lihat orang-orang akhirnya kayak gini kan. Jangan-jangan ini yang bikin cacat bini teman gue bilang. Pas gitu dia ngomong pakai bahasa Sunda. Akang kunaon? Kela jelema lain, orang bukan kata buat. Astagfirullah. Mun Kang ya ben Jumoro. Iya, saya lagi berburu. Di situ coba istighfar kata. Astagfirullahaladzim ya. Itu udah mulai nangis, minta tolong langsung di situ. Terus mereka kaget lihat kondisi bini teman gua. Lihat gua sama temennya. Apalagi pas lihat bini teman gua, mereka emang benar-benar, saya aja nggak berani lewatin batas yang tidak seharusnya. Di situ udah bawa dulu ke rumah sakit kan katanya. Kita tuh yang lain, para pemburu yang lain tuh ngelanjutin perburuannya, tapi yang sebagian nganterin gua bang. Jadi ibarat kata gua naik di utara, gua turunnya di selatan, Ujung ke ujung berarti. nah di situ sambil nangis temen gua yang cowok minta tolong, bininya minta tolong karena posisi kakinya ditutup pakai jaket gua, nggak dibilangin kenapa, cuma minta tolong dibawa ke rumah sakit. Terus gitu di rumah sakit nganterin bininya teman gua, terus teman gua balik lagi ke gua
nyamperin gue karena gue masih di perkampungan itu. Kata gue, gimana teteh? Dia nggak jawab. Gue sampai gue marah-marah, sok jawab, gimana, selamat ente, selamat enggak, selamat, tapi jangan dipikirin, kata gue. Posisi fisik mungkin itu sebagian, kita memang harus legowo, bilang. Harus menerima lah semuanya ya. Karena gue juga mikirnya gini, gue ngerasain gimana rasanya kalau gue lagi di posisi dia, bini kenapa apalagi sampai kayak gitu kan. Dari situ udah gue sabar ya. Udahlah, kita tuh ngobrol sama yang punya warung di desa itu. Dari mana gimana tuh. Gue bilang, karena gue tuh sebetulnya ada janji juga sama orang Jakarta, mau naik ke gunung yang di Bandung, di Burangrang tuh gue harus pulang. Soalnya gue harus istirahat, gue capek. Kayak hati mana, kata yang punya warung. Gue bilang, gue dari Cimahi, dari Bandung. Oh, emang pada iraha ketemu lah, pulangnya mau kapan, kata yang punya warung. Gue bilang gini, ya bu, saya pulang harusnya hari Minggu. Oh, sekitar tanggal berapa? 28, gak tahu 27. Terus ibunya malah ketawa. Ketawanya apa? Ayah, kenapa ya? Dan sekarang mah tanggal 10. Di situ gue udah mulai, ibu bercanda, serius sekarang mah tanggal kaping 10 bulan Mei, bulan Maret. Itu gue bohong, cek WA tino HP, kata bapak-bapak. HP casin. Pas gua ambil HP yang gua, kok belah bagi dua bang, bagi dua. Retak sama, bukan retak sih, emang sengaja dibagi dua gitu. Langsung, ini gimana gua ngabarin orang rumah. Untung gua tahu nomor yang gini kan waktu itu. Dicasin dulu, WA langsung pada masuk ke nomor yang temen. WA pada masuk, ada yang nanyain gua, nanyain dia, dan ya kita semua ditanyain. Pas gitu, lihat tanggal, intinya kita itu bukan mau lihat WA, lihat tanggal. Udah, WA nanti aja gitu. Pas lihat tanggal, kan yang namanya tanggal jam di HP itu otomatis kan ngikutin ya. Betul bang, kita tuh pulang bulan Maret tanggal 10. Di situ gue langsung pinjam HP, gue telepon ke orang rumah, gue bilang ada insiden gini-gini. Gue bilang kayak gitu, pokoknya hari ini pulang, nyampe mungkin sore atau maghrib. Gue sampai, karena gue takut yang di rumah kenapa cemas karena kesalahan gue pulang dari daerah Cibatu. Gue pulang jalan kaki dulu sampai nemu angkot. Udah ketemu angkot, naik elep sampai ke rumah. Habis gitu, alhamdulillah perjalanan gue selesai kan. Itu gue udah sempet bilang gini dalam hati, gue ke bini cuman bilang nyasar di gunung, cuma gitu aja. Ke teman-teman yang lain gue bilang gue nyasar di gunung, gak sampai ada insiden apa-apa gitu. Kenapa? Betulnya gue buat ingat-ingat kejadian itu perih bang. Temen gue ada yang gak selamat, gue gak mampu buat jagain temen gue. Situ gue udah mulai, yuk lu bangkit, kita harus bisa bangkit nih. Sampai gue ke dia tuh, jujur gue tuh beberapa kali nemuin dia, gue kontrol dia, cek dia, takutnya dia kenapa. Pulang ke rumah kan, alhamdulillah. Gue niat nanti dia harus gue tengokin, harus sering gue tengokin. Takutnya dia gila. Ya, takutnya mereka ini pasangan ini putus asa mereka. Karena
yang bininya hilang pahanya sampai kaki. Lakinya percaya bang, ini tangannya tuh nggak ada, segininya nggak ada tangannya. Hanya gue tuh emang bener-bener gue yakin dua-duanya bakal gila kalau nggak sempet terus dihibur atau apa, dibangunin lagi semangatnya. Gue tanya juga kenapa nggak dijawab, itu hilang kenapa tangan, cuman dia bilang sakit. Diajak ngobrol masih diajak ngobrol misalkan masih ngelamun gini, tangan kenapa sakit, nggak mau sakit, Alim nyeri gitu. Gue sampai nangis lagi lihat mereka bang. Gue liatin dia, kok cuman gue yang selamat sih, padahal gue udah pengen mati kata. Tapi pada lihat teman gue kayak gini. Cuman kalau dia lagi di luar tuh gini aja megangin tangan. Ini kan nggak ada segini. Lengannya tuh nggak ada yang laki. Teman gue yang cowoknya nggak ada. Jadi dua-duanya nggak selamat. Berarti yang parah. temannya yang cowok ini juga Sama. Oh, astagfirullahaladzim. Makanya gue tadi bilang kan, gue akan sebut namanya bang. Gue takut ada unsur atau mereka kenapa. Iya. Tapi sampai sekarang lu kuat gue bilang. Kuat mang. Kuatnya. Yuk main yuk main, tapi jangan gunung. Kalau misalkan kapok jangan ke gunung, tapi seenggaknya keluar ruangan, jangan di ruangan. Tapi ini masih sama nih, apa maksudnya si temennya yang cowok ini, suaminya ini sama kayak model ketarik juga sama kayak istrinya. Kalau tangan yang cowok kan ini pas angle ini nggak tahu kenapa tapi kayak rata bang, tapi si tulang yang ininya keluar. Jadi tulang ibu jari ada dari ini nih, tulang yang buat ibu jari ini dari sini ke sini nggak ada. Jadi ini pun nggak bisa gerak, cuma gini dipegangin, nggak mau sakit. Kalau ditanya yuk bangkit, nggak mau sakit. Sampai gue tuh yuk lu bisa, nggak mau sakit. Mereka tinggal masih serumah tapi sama keluarga besarnya, diurus sama keluarga besar. Sampai gue minta maaf kan, gue yang minta maaf nih, tapi keluarganya emang nerima, emang udah nggak apa-apa, emang ini kesalahan gini. Awalnya emang ya mungkin kenapa sih cuman gue doang yang selamat. Takutnya gue kan disangkanya gue itu nggak nolongin atau ninggalin, padahal gue juga sama. Gue cek badan semua komplit aman, alhamdulillah gue bisa pulang. Sebagai gantinya apa, gue itu jujur bang, gue tuh pulang itu sampai ke rumah itu jalan kaki dulu tuh nggak deket. Gue sengaja, udah gue capek kaki gue pegel, mudah-mudahan kata gue juga ngalamin, maksudnya punya sakit yang sama seenggaknya. Mereka sakit dalam fisik karena fisiknya ada yang rusak, ada yang cacat, tapi hati gue itu ngeliat mereka tuh kayak hancur udah ya. Bener-bener fisik gak seberapa, tapi hati gue lihat mereka hancur, bener-bener hancur bang. Gue pulang ke rumah bilang ke bini juga amanah, alhamdulillah. Gue sempat bilang gue depresi, gue udah nggak mau naik lagi gunung setelah kejadian itu. Tapi gue ingat janji, jujur kalau gue udah janji sama orang lain bang, gue tuh pantrang buat ingkar sama janji itu. Gue bakal beresin dulu janji gue, baru gue stop. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya apa, gue penuhin dulu janji gue sama orang Jakarta, menuhin gue sebagai porter pribadi di trip privat mereka. Gue beresin, malah gue ajak bini gue buat nemenin gue. Jadi kemana-mana gue pasti berdua, gak mungkin sendiri gue. Saya bilang
nggak, mereka juga nanyain kan gimana caranya, ceritain dong di sini gitu. Gue ceritain tapi nggak kayak gini, gue nyasar gini. Oh kok bisa, nggak tahu, udah gitu aja. Sebetulnya gue tuh udah jujur, gue mau nginget bang, perih banget bang. Tapi ini sekarang ini kan udah mungkin hati apa namanya perasaan mereka tuh udah mulai berangsur-angsur pulih lah gitu bang ya. Nah di situ apa nggak dia cerita nih kenapa penyebab dari ya kayak putusnya kaki si cewek? Justru itu bang, mereka itu belum pulih. Oh, Maret April belum pulih. Itu yang bikin gue makin gue terpukul tuh. Kalau mereka sudah sembuh, gue juga gak akan sembunyi gue cerita. Gue inget juga beberapa kali gue gak akan sakit bang. Gue pasti keinget terus. Berhubung mereka belum pulih, sakit hati gue tuh masih ngelihat mereka itu kayak goblok banget sih gue. Iya, saat kayak bersalah gitu ya. Iya, kenapa sih gue gak ngikutin kata hati gue? Gue padahal dari awal itu gue udah gak enak hati. Dari awal keberangkatan gue gak enak hati. Kenapa sih gak berani? Bukan gak berani, gue gak kekeh. Biasanya gue tuh keras kepala, gak mau dilarang. Kalau ngelarang orang itu udah jangan. Ini kok beda. Kayak gue tuh kayak ya udah ayo. Coba kalau gue biasa kayak biasanya, mungkin mereka gak akan kayak gini. Masih bisa bercanda sama gue, masih bisa main ke rumah, ketemu biasa, ngopi, sharing, ngobrol, ketawa-ketawa yang nggak jelas. Sekarang susah bang. Gue ketemu aja dia masih diam di pojokan. Ya kalau kita nggak bisa apa ya maksudnya, kalau misalnya kita nggak bisa apa ya namanya itu ya, menasehati ya atau apalah kayak gitu, pasti bakalan ya bisa jadi kemungkinan kedepannya bisa gila gitu kan. Itu yang gue takutin bang. Makanya harus kita dekati terus gimana caranya biar si pasangan ini ya nggak sampai ke situ. Gue mau kalau mereka gila gue mau bunuh diri juga bang. Gue udah sampai gak bisa mikir lu jangan gila. Ya mungkin mereka mikir gini, gue tuh masih muda. Ya mereka masih muda. Kalau mereka keadaannya fisik mereka kayak gitu, mau kayak gimana masa depannya? Iya. Hancur itu bang. Tapi gue tahu mereka bakal udah bakal mikir gini, udahlah mau gimana lagi. Mending kalau gila. Kalau mereka punya niatan buat bunuh diri gimana bang? Ya. Makin mungkin terpukul hati mungkin bisa aja pasrah gitu kan, tapi kan memikirkan masa depan mereka sendiri itu juga, ya mereka juga udah campur aduk udah pastinya. Justru itu bang, gue takut, yang paling gue takutin itu mereka putus asa. Akhirnya ngambil tindakan yang gak seharusnya. Situ gue berusaha sampai sekarang gue temuin dia, tapi bulan ini gue belum kesana karena gue dapet kabar dia lagi gak ketemu gue aja. Sekarang dia lagi gak mau. Tapi gue berharap tolong buat orang yang di rumahnya deketin terus, pantau terus, jangan sampai dia ngelakuin hal-hal yang aneh. Gue bilang gitu, gue titip. Dalam kondisi kayak gitu apa aja bisa terjadi gitu. Justru itu bang. Sampai sekarang makanya temen gue aja bilang, temen trip gue sampai bilang gini, pas begitu dia tahu gue nyasar di Sadakeling, gila, saya aja orang Garut gak berani naik sana.
Tapi emang jarang di situ yang naik itu jarang bang ya. Jarang bang. Kalaupun berburu nggak sampai ke tengah-tengah hutan ya bang. Gue bilang gini, saya juga takut sambil kayak berat buat ngucapin. Gue nggak berani, gue sengaja nggak berani gitu, karena gue tahu bodoh berarti gue. Kalau memang lo punya rasa takut, kenapa lo nggak tekenin buat stop langkah itu? Padahal hati gue tuh emang udah jangan naik, tapi masih kekeh buat ngikutin mauan temen gue. Di situ gue udah jaga-jaga. Gue yakin kalau gue udah kayak gini, berarti bakal ada sesuatu hal yang bakal terjadi. Makanya gue bilang, gue sepanjang jalan itu was-was bang. Terus lihat kiri kanan, karena tahu bakal ada terjadinya hal yang gue nggak inginkan, kita nggak ingin. Situ kita udah mulai tengok kan. Kalau ingat-ingat lagi, aduh, bodoh. Jadi yang teka-teki yang belum terjawab ini adalah si petapa ini sebenarnya siapa? Nah itu, nah yang itu emang belum gua ketahui itu siapa, itu apa. Gua nggak berani itu bilang orang, gua nggak berani bilang itu orang karena memang ukuran postur tubuhnya bukan kayak melebihi orang. Kalau dibilang jin atau dibilang makhluk apa, gue nggak berani menyimpulkan. Tapi untuk postur, bukan untuk postur, untuk kayak bentuk, emang kayak manusia. Tapi bukan, ukurannya nggak kayak manusia bang. Untuk rupanya memang seram karena memang bertaring juga. Terus memang kebanyakan tertutup sama lumut, jadi si mata pun cuma kelihatan dikit, mulut cuma kelihatan dikit. Sudah udahlah, gue nggak mau inget itu lagi, kan gue bilang. Ya udah, sampai sekarang gue malah memang mau niat kesana tadinya, nemuin temen gue, tapi kan udah jangan kesini dulu kata mamanya tuh. Emang kenapa? Lagi ngamuk-ngamuk katanya. Udah nggak apa-apa, pantau aja dulu, jangan sampai dia ngelakuin hal yang aneh-aneh. Kalau mau salah-salah, gua bilang ini salah gua juga diajak. Kalau gua bilang iya ini salahnya dia karena dia ngajak gua, coba gua ngelarang mereka, nggak akan kayak gini kan. Kalau untuk salah-salahan di sini nggak akan ada yang benar, gua bilang. Nah, di situ gua udah mulai pulang ke rumah kan, nyerita sama bini. Gua jujur nggak begitu terbuka juga untuk cerita ini sama bini, baru sekarang dia langsung dengerin. Di situ gua udah mungkin adalah untuk apa, kayak berhenti mungkin enggak, tapi kayak gimana ya, pilih-pilih. Terus gimana mood hati ngedukung apa enggak. Untuk sekarang gua nggak berani untuk maksain, karena gua juga trauma. Maksain hati yang nggak mau itu kayak gimana. Jadi kesimpulannya mungkin kayak gitu sih bang kejadiannya. Oke, bang. Terakhir bang, sebelum kita sudahi podcastnya. Oke. Mungkin kalau dilanjutkan ceritanya, saya yang nggak kuat kayaknya bang.
buat dengerinnya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang ke penonton setia Jejak Backpacker di rumah? Oke. Buat teman-teman backpacker ataupun kalian yang suka naik gunung, satu saran gua, jangan sampai lu merasa aman dan nyaman di suatu gunung, karena itu tetap alam liar. Dan satu, jangan pernah membohongi hati lu. Kalau lu emang gak enak hati, jangan memaksakan, karena hal yang dipaksa itu tidak baik. Mungkin seperti itu Bang. Oke Bang. Nah Backpacker, itulah obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Zafar. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis, kirim cerita menarik dan terhoror kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang, terima kasih buat ceritanya yang berhasil membuat saya, aduh, sedih banget ini cerita. Sampai jumpa.